Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini ada saya sendiri, Fadilah Nur Wijayanti dengan NIM 1822396004. Dan yang kedua ada rekan saya yang bernama Isabella Yaumil Anissa dengan NIM 18224 975. Dan yang terakhir ada rekan saya yang bernama Regina Dinda Octavia dengan NIM 18224 91245. Nah, kami kelompok 3 ini ingin mempresentasikan tentang tutorial membuat kelas diagram. Gimana caranya? Stay tune! Tutorial membuat kelas diagram. Apa itu kelas diagram? Nah, di sini pengertiannya, kelas diagram merupakan rancangan desain yang digunakan untuk menggambarkan skema database yang saling berelasi dan berfungsi dalam sebuah kelas. Kelas diagram digunakan dalam perancangan dan pengembangan aplikasi berbasis objek. Nah, berikut ini adalah contoh diagram use case yang akan kami pakai dalam tutorial ini. Jadi, dalam membuat tutorial kelas diagram ini kita berpatokan pada use case ya guys. Nah, pertama-tama kita mengelompokkan kata benda dulu. Nama kelas di kelas diagram ini diambil dari kata benda dalam diagram use case ya. Nah, selanjutnya langsung aja ya kita buat kelas diagramnya. Di sini kita menggunakan StarUML. Jika kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa download di Google ya. Kita di sini udah punya, jadi kita langsung klik buka aja. Kita langsung choose buat kelas diagramnya lewat patokan yang tadi ya, lewat patokan use case yang kita buat tadi sebelumnya yang ada gitu. Nah, di sini kita tunggu. Kita buat kelasnya dulu ya. Kita buat kelasnya dengan cara klik kelasnya tuh yang sebelah kanan. Nah, di sini ada note, ada catatan. Yaitu catatannya, kelas digunakan untuk membuat skema atau kerangka dasar yang terdiri atas nama kelas diagram, atribut, dan operation. Nah, kita ganti namanya di sebelah kanan di bagian editors. Kita ganti jadi bagian admin. Kita ganti jadi bagian admin di sebelah kanan situ ya, di editors. Kalian bisa lihat dari layar. Nah, di sini ada catatan lagi nih. Atribut dan operation memiliki sebuah sifat terhadap fungsi deskripsi terhadap kelas, yaitu sifatnya apa aja. Yang pertama ada public. Nih, kita kan ganti public. Public, kenapa sih kita ganti public? Nah, tujuannya apa? Public itu merupakan sifat yang dapat dipanggil oleh semua objek yang membutuhkan. Jadi, jika kelas diagramnya ini sifatnya publik, jadi dia bisa dipanggil oleh kelas-kelas yang lain. Nah, setelah kelas-kelasnya jadi, langsung aja kita relasiin antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya ya. Di sini kita akan merelasikan bagian admin dengan bagian perpanjangan, sama seperti di use case tadi yang kita buat ya, yang kita jadiin patokan. Yaitu bagian admin bisa apa ini? Misalnya bagian admin ini melakukan perpanjangan ya kan, yang tadi di use case-nya kan
Bagian admin melakukan perpanjangan, melakukan peminjaman, melakukan pengembalian, dan melihat buku, serta dia bisa juga menambah anggota. Di sini kita menggunakan relasi association ya. Ada banyak macam-macam relasi, nanti kita akan jelaskan. Kita buat dulu ini, kita ketik melakukan. Nah, sudah jadi. Nih. Macam-macam relasi. Yang pertama ada relasi association, di mana digunakan untuk relasi dua kelas dengan gambaran umum. Misalnya kelas diagram produk dengan kategori. Nah, di sini ada admin berelasi dengan kelas peminjaman. Yang selanjutnya itu ada aggregation, di mana digunakan untuk relasi bagian dari kelas yang terbagi. Apabila kelas whole tidak ada, maka bagian dapat berdiri sendiri. Contohnya di sini ada header. Di header ini berhubungan dengan email dan berhubungan juga dengan body. Kemudian ada composition, di mana hampir sama dengan aggregation, namun apabila class whole-nya tidak ada, maka bagian tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Sini ada peminjaman. Peminjaman itu contohnya dari buku-bukunya ini termasuk dalam katalog apa? Katalog B misalnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada generalization, di mana relasi antar kelas turunannya. Contohnya anggota ini kelas turunannya mahasiswa. Anggota ini terdiri dari mahasiswa. Terus kemudian ada dependensi, yang merupakan relasi yang saling membutuhkan atau saling tergantung satu dengan yang lainnya, namun tidak berlaku untuk kebalikannya. Buku ini, contohnya buku ini terdapat di katalog apa gitu. Kita bisa lihat ya di sini bagian admin ini bisa melakukan perpanjangan. Bagian admin bisa melakukan peminjaman. Bagian admin bisa melakukan pengembalian. Bagian admin bisa melihat katalog buku. Kemudian bisa menambah anggota, di mana anggotanya itu terdiri dari dosen dan mahasiswa. Kemudian anggota tersebut juga dapat melihat katalog buku. Ini kita menggunakan association ya, yang bagian ini. Relasi association kita menggunakannya. Nah, setelah kita melakukan extend fungsi atau kelas-kelasnya ini kita beri fungsi, kita langsung aja merelasikan buku dengan katalog buku dan peminjaman. Dan peminjaman direlasikan dengan perpanjangan, pengembalian, serta anggota. Setelah kita melakukan relasi ini disebut dengan relasi agregasi ya. Yang pertama tadi kan relasi asosiasi yang kita lakukan. Yang kedua, ini namanya relasi agregasi. Nah, setelah kita melakukan relasi agregasi, anggota, kemudian anggotanya kita tambahin nih, kita relasiin. Anggotanya ini terdiri dari siapa aja? Anggotanya ini terdiri dari mahasiswa dan dosen. Jadi kelas mahasiswa dan dosennya kita relasiin langsung aja ke anggota. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Isabella Yomil Anissa. Ya, silahkan. Saya Isabella Yomil Anissa akan melanjutkan presentasi tentang cara membuat kelas diagram. Di dalam anggota terdapat mahasiswa dan dosen. Di dalam mahasiswa, kita bisa menambahkan beberapa metode atau operation, seperti tambah mahasiswa,
melihat katalog buku. Di dosen pun kita juga bisa menambahkan beberapa metode seperti tambah dosen, melihat katalog buku. Kita juga bisa menambahkan metode lihat mahasiswa dan lihat dosen. Seperti ini. Lalu, kita menghubungkan antara pengembalian dan buku. Kita menggunakan direction association. Di dalam buku juga ada beberapa metode seperti melihat buku, pinjam buku, Karena berhubungan dengan pengembalian, kita bisa tambahkan metode kembali buku. Lalu, dalam semua ini, kita bisa menambahkan atribut. Atribut di sini seperti isi dalam bagian admin, pengembalian, peminjaman, perpanjangan, buku, katalog buku, anggota, mahasiswa, ataupun dosen. Kita mulai dari buku. Nah, di dalam buku ini kita bisa menambahkan seperti ID buku, tanggal perpanjangan, penerbit, bahkan kita bisa menambahkan yang berhubungan dengan data buku tersebut. Kita juga mengisi atribut dalam perpanjangan, peminjaman, pengembalian, bagian admin, kelola buku, anggota, mahasiswa, dan dosen. Di dalam anggota kita juga mencantumkan ID anggota. Nah, setelah kita menambahkan atribut, jangan lupa kita menambahkan tipe datanya, seperti ID buku, tipe datanya string. Setelah itu ada kayak tanggal, seperti itu dengan tipe data date. Habis itu ada double, ada integer. Jangan lupa menambahkan tipe datanya. Semua ya, udah masuk semua nih atributnya ke tiap kelasnya. Sekarang kita bakal masuk ke multivisi. Apa sih multivisi itu? Itu jumlah banyak objek sebuah kelas berelasi dengan objek lain dari kelas lain yang berelasi dengan kelas tersebut. Di sini contohnya tuh bagian admin sama anggota. Atau kita mau lihat relasi bagian admin, multivisinya apa aja. Di sini kita mau coba masukin nilainya ke bagian admin sama perpinjaman. Kita klik ujung bagian admin, terus kita masukin nilai multivisinya berapa. Terus kita masukin juga nilai di peminjamannya berapa. Seperti itu. Kita juga lakukan di pengembalian, lakukan dengan hal yang sama. Di sini ada catatannya. Satu itu berarti setiap objek hanya memiliki satu objek terhadap objek kelas lain. Satu ada bintangnya, setiap objek memiliki banyak objek terhadap objek kelas lain.
0 ada bintangnya, setiap objek atau 0 memiliki banyak objek terhadap kelas lain. 0 sama 1 itu setiap objek harus memiliki 1 atau 0 terhadap objek kelas lain. Ini udah jadi, udah semua dimasukin nilainya. Ini contohnya yang tadi ya, bagian admin ke peminjaman. Itu artinya bagian admin bisa melakukan memproses banyak peminjaman. Sementara peminjaman cuma bisa dilakukan sama admin. Itu juga sama, ada nilainya dari peminjaman ke anggota. Masing-masing ini nggak semua relasi punya multi-city ya. Ya, karena udah kelar, udah jadi. Mau kita save. Cara save-nya klik file, save seperti biasa, taruh di tempat yang kita mau. Terus kita bisa ekspor juga, karena hasil akhir biasanya nggak berbentuk gambar yang kita save, berbentuk objek lain. Kita masukin, kita pilih tipe datanya apa, kita save. Dari semua dari awal sampai akhir. Sekarang kita tutup. Sekian dari kami. Kami harap tutorial kami bermanfaat. Apabila mungkin ada kesalahan kata atau beberapa penyinggung, kami mohon maaf. Jangan lupa like sama subscribe.